Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalamu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Sekali lagi, tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Terus juga hari ini siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita mau ngapain sih adik-adik sebentar lagi? Iya, kita mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik semuanya udah siap untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita mau menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nafas kehidupan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik.
Nah, tadi kita sudah menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang karena kita sedang ibadah sekolah minggu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Dengan sukacita. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, sebelum kita mau mendengarkan dasar tita, kakak mau nanya dulu nih, siapa di sini yang seneng jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu, semua abang dan kakak sekolah minggu, semuanya teman-teman kita senang menjadi anak Tuhan. Nah, untuk menjadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, saya senang jadi anak Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan
mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah keenam, jangan engkau membunuh. Dasatitah ketujuh, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapak terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dasatitah. Semoga apa yang disampaikan oleh Amang Sintua boleh adik-adik dengarkan dengan baik dan juga boleh adik-adik pahami ya. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Siapa yang udah mulai capek? Iya, siapa yang udah mulai ngantuk-ngantuk nih? Gak ada ya, pastinya semua anak Tuhan Yesus masih semangat untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Untuk itu kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng dengan semangat ya. Bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dari awal ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh girang, haleluya, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Kurang keras, kurang keras, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, sekarang kakak mau ngajarin adik-adik lagu baru. Lagunya tuh kayak gini. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Tahu gak adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang tahu ya, karena nadanya ini gak asing ya adik-adik ya. Yuk, untuk itu kita nyanyiin lagunya bareng-bareng. Ikutin Kak Clarissa ya. Kita belajar lagunya bareng-bareng ya.
menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Tahu ya adik-adik ya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Suaranya harus kenceng ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan. Firman disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah firman disampaikan boleh dapat kami mengerti, boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik kelas balita. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay. Hari ini ketemu kakak Esra lagi nih. Ya, kakak Esra hari ini bawain firman Tuhan buat kelas balita. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita duduk yang manis dulu ya. Duduk yang rapi dulu ya. Kita nyanyi tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Yes, good. Ya, itu contoh anak Tuhan. Duduk yang rapi saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 7. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, boleh ya abis ini baca secara lengkap. Tapi kakak Esra mau baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 buat adik-adik sekalian. Kakak Esra baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, adik-adik, sebelum kakak Esra lanjut tentang firman Tuhan hari ini, kakak Esra mau nanya dong, masih ada yang ingat gak ya? Kira-kira minggu lalu firman Tuhannya tentang apa ya? Coba yang ingat tunjuk tangan. Iya, benar sekali. Minggu lalu dan bulan lalu
firman Tuhannya tentang teladan dari tokoh-tokoh di Alkitab. Kita harus meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang baik. Nah, hari ini adik-adik, Kakak Esra mau bawain firman Tuhan dengan mulai dari tema bulanan yang baru nih. Tema bulanan yang baru, gambar diri secara fisik. Dan tema mingguannya serupa dan segambar dengan Allah. Nah, tapi sebelum Kakak Esra cerita, Kakak Esra mau tanya-tanya dulu sama adik-adik. Kira-kira ada yang masih ingat gak ya Tuhan menciptakan semuanya berapa lama? Ada yang tahu? Iya, benar. Tuhan menciptakan semuanya dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Yuk, supaya kita masih sambil ingat-ingat kira-kira Tuhan ciptain apa ya di hari pertama sampai hari ke-7. Nah, yang pertama Tuhan menciptakan apa adik-adik? Tuhan menciptakan terang. Tuhan memisahkan siang dan malam. Habis itu Tuhan menciptakan apa lagi adik-adik? Di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Kalau di hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Tuhan memisahkan lautan dengan daratan, dibagi. Habis itu Tuhan juga menciptakan tumbuhan. Tuhan ciptain pohon dan rumput-rumput yang hijau. Ada pohon apel, pohon pir, ada pohon anggur, ya semuanya Tuhan ciptakan. Nah, kalau hari keempat adik-adik, kok 4 begini Kakak Isep tangannya? Oh, salah. Keempat begini. 1, 2, 3, 4. Hari keempat, Tuhan Allah menciptakan apa adik-adik? Yang terik, siang, dan terbit di pagi hari, apa namanya adik-adik? Matahari, benar. Yang kelap-kelip di langit malam gelap, apa adik-adik? Bintang, benar. Iya, Tuhan berfirman dan menciptakan benda-benda penerang di hari keempat. Kemudian di hari kelima Tuhan menciptakan apa ya adik-adik? Tuhan menciptakan burung-burung di udara yang bisa terbang dan binatang-binatang di lautan yang bisa berenang. Kalau hari ke-6 Tuhan ciptain apa ya adik-adik, ada yang tahu? Ya, Tuhan menciptakan apa itu? Kambing, benar. Tuhan ciptain apa itu? Sapi, benar. Terus Tuhan ciptain apa lagi adik-adik? Wah, banyak ya adik-adik. Ada binatang ternak, ada binatang melata, semua binatang di bumi Tuhan ciptakan. Baru setelah itu Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama itu siapa ya adik-adik? Ada yang masih ingat gak ya namanya? Manusia pertama namanya Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden. Itulah manusia. Manusia itu juga termasuk kita ini manusia tulang, mak tua, mama, papa, opung, semuanya itu adalah merupakan manusia. Nah, tadi di Kejadian 1 ayat 7 dibilang adik-adik, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Maksudnya apa ya adik-adik? Ya, maksudnya mungkin kayak segambar dan serupa itu bukan kayak gini ya. Kamu mirip deh sama mama kamu. Kamu mirip sama papa kamu, ya kan? Mirip banget hidungnya, coba tuh lihat deh, mirip banget sama papa kamu. Misalnya dibilang kayak gitu. Kamu tuh mirip sifatnya sama mama kamu, ya kan? Ada mungkin yang bilang seperti itu adik-adik.
Tapi bukan seperti itu maksud firman Tuhan kali ini. Firman Tuhan kali ini bilang segambar dan serupa dengan Allah, bukan kesamaan secara fisik dengan Tuhan, bukan, tapi kesamaan secara sifat, yaitu Tuhan ciptain kita supaya kita jadi orang yang penyayang, supaya penyabar, penuh kasih, seperti itu adik-adik. Kita diciptakan awal-awal seperti itu. Nah, jadi kalau ada nanti yang ngejekin, ih kamu kok hitam banget, ih ya kan, kamu jelek deh ya kan, jangan mau adik-adik. Kita ini semua adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Mau ompong kek, mau botak kek, nggak ada rambut, mau kurus kek, mau gemuk kek, itu semua ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang harus kita samain dengan Tuhan adalah sifat dan kebaikan diri kita. Kita ini manusia adik-adik. Semua diciptakan dulu baru terakhir manusia. Supaya kita itu merawat dan mengusahakan binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Tuhan ciptain kita unik loh adik-adik, ya kan? Kakak Esra coba nih lihat, mirip gak ya sama mama papa? Ya, tadi kakak sudah bilang ya, kita mungkin aja mirip dengan mama papa, tapi gak ada yang 100% mukanya sama, bener, pasti ada aja bedanya. Sedangkan Kak Esra sama adik Kak Esra aja mukanya nggak mirip-mirip banget ya kan. Belum lagi ini anak kembar adik-adik, meskipun sama hampir bareng-bareng lahirnya, tapi tetap ada aja bedanya ya kan. Jadi nggak ada di muka bumi ini yang 100% mirip, serupa. Jadi balik lagi, kita itu diciptakan unik sama Tuhan. Kita itu harus menjaga satu sama lain. Jadi kita nggak boleh saling ejek ya adik-adik, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, kita itu diciptakan Tuhan untuk ngapain ya adik-adik? Ya, kita diciptakan Tuhan untuk merawat dan memelihara yang telah diciptakan sama Tuhan. Gimana ya Kak Esra merawatnya? Merawat tanaman. Kakak Esra kasih tahu. Dikasih minum, dikasih air, disiram. Terus dikasih makanan pupuk. Terus kalau hewan gimana Kakak Esra? Kalau hewan dipelihara. Jangan nanti ada hewan liar, ada kucing, timpuk yuk gitu kan. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. No. Kalau ada binatang, kita sayang, kita rawat, kita pelihara. Kalau ada pun yang binatang-binatang liar, kita nggak boleh gangguin ya kan. Nah, Tuhan mau kita itu, sifat-sifat kita itu mencerminkan anak-anak Allah yang punya kesabaran, kasih dan penyayang ya kan. Nah, selain itu adik-adik, Tuhan juga mau kita untuk, karena kita segambar dengan Allah, berarti kita juga harus mencintai lingkungan sekitar kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau nggak ada tong sampah gimana Kakak Esra? Ya kan? Kalau nggak ada tong sampah, simpen dulu, baru nanti kalau udah ketemu tong sampah, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi adik-adik, kenapa mesti kayak gitu Kakak Esra? Supaya bersih, supaya nggak kotor, supaya nggak banjir. Karena kalau kita pelihara lingkungan, kita pun jadi sehat ya kan. Nah, balik lagi tadi Kakak Esra udah ingetin, kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, karena kita harus mencerminkan dan memperlihatkan diri kita sebagai anak Allah yang penuh kasih, sabar, baik hati dan rendah hati, serta berperilaku yang sopan santun. Kalau ada orang yang lebih tua, kita harus
Salim, ya kan? Good. Oke, sampai situ aja cerita firman Tuhan hari ini. Kakak Esra mau adik-adik rekam video sebagai tugasnya adik-adik. Bilang seperti ini. Halo, namaku Esra. Aku kelas balita. Ayat hafalannya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Kak Esra. Iya, namanya diganti dengan nama adik-adik. Oke, bisa ya? Yes, Kakak Esra yakin Mama Papa bisa bantu untuk rekam videonya ya. Oke adik-adik, kita sudahi firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar bahwa kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Kita sudah belajar bahwa maksudnya bukan segambar dan serupa secara fisik, tetapi segambar dan serupa secara sifat Allah yang penuh kasih, kesabaran, dan kebaikan. Jadi adik-adik hari ini sudah belajar satu lagi yang bermanfaat. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita nyanyi dulu yuk. Yuk, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi Ibu Jari, oke? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari kecil ku sayang. 1, 2, 3, 4, 2 tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikutin kata Kakak Esra ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah mengajarkan kami tentang cermin kasih Allah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun jika ada kesalahan yang kami perbuat. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami dikuatkan oleh Engkau untuk memelihara dan menjaga semua binatang dan tumbuhan di muka bumi ini. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami dikenal menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Temanya itu apa sih adik-adik? Iya, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong seperti Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dan semoga apa yang disampaikan firman Tuhannya pada hari ini oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik dengarkan dengan baik, dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Oke, untuk merespon firman Tuhan dan juga kita mau mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Siapin persembahannya ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan, siapin persembahannya ya adik-adik ya. Sambil kita angkat pujian, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan
persembahan, terimalah ya Tuhan. Sekali lagi ya dari awal. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Kita telah selesai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, sehingga Tuhan lagu-lagu pujian kami Tuhan boleh kami nyanyikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga setiap firman yang telah kami dengar Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa Engkau berkati juga aktivitas kami selanjutnya Bapa. Biarlah ya Bapa segala apapun yang akan kami lakukan Tuhan Engkau selalu menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau ampuni juga Tuhan atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.